Apakah tunjangan PAD yang mencegah Anies melepas saham bir? Saya cari di tahun 2013 saat era SBY dan saya bandingkan dengan data untuk tahun 2019 sampai dengan 2024, ternyata besarannya sama. Untuk kepala daerah provinsi, gaji pokok 3 juta, tunjangan jabatan 5,4 juta, sedangkan untuk tunjangan lainnya, ada kriteria tertentu yang dibagi ke dalam beberapa kelas PAD atau pendapatan asli daerah. Berikut bunyinya. Besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut. Poin A, sampai dengan 15 miliar, paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%. Poin B, di atas 15 miliar sampai dengan 50, paling rendah 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%. Poin C, di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%. Poin D, di atas 100 miliar sampai dengan 250 miliar, paling rendah 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%. Poin E, di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar, paling rendah 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25%. Poin F, di atas 500 miliar, paling rendah 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%. Dari data ini saya langsung teringat dengan polemik saham bir Pemprov DKI di PT Delta Jakarta. Dari sekian banyak argumen yang berkembang selama ini, tidak terpikirkan sebelumnya bahwa besaran PAD ini bisa menjadi satu alasan untuk saham tidak dilepas. Kalau kita lihat tahun 2020, PT Delta membagikan dividen total 312,26 miliar kepada pemegang saham. Jika asumsinya saham Pemprov DKI yang ada di perusahaan itu adalah 26,25%, berarti pendapatan saham yang diterima Pemprov DKI adalah sekitar 81,9 miliar. Dari klasifikasi biaya penunjang di atas tadi, besaran 81,9 miliar itu masuk ke poin C, yang artinya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi adalah sebesar paling rendah 500 juta. Wow. Saya sempat percaya dengan alasan Anies dan Ariza bahwa mereka urung melepas saham bir di PT Delta, sesuai dengan janji kampanye dulu, karena terkendala restu dari DPRD DKI. Kata mereka, DPRD DKI tidak setuju saham itu dijual. Saya periksa pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi pun selaras. Katanya tidak ada urgensi dilakukan penjualan saham ini karena ia tidak merugikan daerah, malah menguntungkan. Namun saya lihat ada ketidaklopan karena Ketua DPRD DKI yang dari Partai PDIP ini tidak seia sekata dengan semua fraksi yang ada di DPRD. Minimal ada 5 fraksi yang setuju untuk saham dilepas saja, antara lain PAN, PKS, Golkar, Gerindra, dan PKB. Terus kenapa pelepasan saham tidak terjadi? Apalagi alasan dalam janji kampanye Anies dulu itu melepas saham? Mulia, agar generasi muda tidak terkontaminasi miras. Apakah kekuatan seorang ketua DPRD DKI begitu kuatnya? Cari punya cari, ternyata bukan persis seperti itu. Prasetyo punya alasan tersendiri. Dia berujar apabila dia ikut menyetujui penjualan saham PT Delta, dikhawatirkan akan ada proses hukum yang berlangsung. Silakan saja putusin jual saham, Gubernur Anies punya diskresi kok. Silakan saja lakukan, tapi saya enggak ikut-ikut, tutur Prasetyo. Nah, dari sini kok jadi ketemu benang merahnya ya? Bahwa sesungguhnya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah Anies merealisasikan janji kampanyenya dulu untuk melepas saham bir di PT Delta. Tidak Ketua DPRD DKI, tidak fraksi, bahkan tidak pula MUI yang diam saja tidak bersuara sedikit pun tentang minuman keras ini. Anies punya hak diskresi untuk menentukan sendiri kebijakan seperti apa yang dia pilih. Ini persis seperti haknya menyunat dana penanggulangan banjir sebesar 500 miliar tempo hari, atau haknya menggelontorkan uang 560 miliar untuk komitmen fee Formula E. Akhirnya, hanya tersisa 2 kemungkinan yang bisa menjelaskan kenapa Anies masih bertahan untuk memperpanjang durasi keberadaan saham Pemprov DKI di PT Delta. Pertama, adanya pendapatan dari segi tunjangan lain-lain buat kepala daerah provinsi yang nilainya dihitung dari pendapatan asli daerah, seperti hitungan pendapatan saham bir di atas tadi. Atau kedua, apakah mungkin ada orang-orang dekat Pemprov DKI yang berkecimpung di kepentingan saham ini?
Misalnya pejabatnya atau malah orang yang membekengi keberadaan perusahaan, entahlah, hanya Anies dan orang yang terlibat itu yang tahu alasan sebenarnya. Satu yang juga menggelitik bagi saya sebenarnya, setelah tahu data di atas bahwa gaji dan tunjangan kepala daerah provinsi begitu kecil, saya jadi merasa mudah untuk melihat apakah seseorang itu mengejar jabatan untuk melayani warga atau untuk tunjangan yang tersembunyi. Kalau ada seorang pejabat dengan gaji dan tunjangan sedemikian, tapi dia giat bekerja, tidak memberikan celah korupsi di bawah kepemimpinannya, tidak ingin ada uang sampingan, bahkan dana operasional TGUPP pun dia biayai dari dana operasional dia sendiri, maka besar kemungkinan dia tulus mengabdi kepada rakyatnya. Sebaliknya, kalau ada seorang pejabat dengan gaji dan tunjangan sedemikian, lalu tidak mengerjakan apa-apa, semua uang malah digelontorkan dengan semudah-mudahnya, banyak peluang korupsi yang terjadi, bahkan dana operasional TGUPP pun dia ambil dari APBD, maka besar kemungkinan dia, silahkan simpulkan sendiri. Beraninya Jokowi mengusik kesakralan Candi Hambalang, bagaimana kasus korupsinya? Sedot anggaran negara 2,7 triliun, proyek besar yang tidak mungkin lagi diteruskan. Demikianlah subjudul yang dituliskan website berita bombastic.com yang membahas soal proyek Hambalang. Mega korupsi yang bikin sok kas negara hingga 706 miliar. Hambalang kemudian dikenal dengan sebutan Candi Hambalang, mengingat tampilannya dari kejauhan mirip Candi Sakra yang tampaknya sangat cocok untuk dihuni jin dan makhluk gaib seperti dana proyek tersebut. Sakarnya Candi Hambalang adalah simbol dari kegagalan bintang iklan katakan tidak pada hal korupsi yang begitu melegenda. Bagaimana tidak, sejumlah politisi terlibat dalam kasus tersebut, mulai dari Andi Malarangeng, Angelina Sondag, hingga Anas Urbaningrum. Keterlibatan politisi tersebut seketika meruntuhkan kekuasaan Partai Demokrat yang suaranya tergerus dari 21 menjadi 7% dan berpotensi jadi partai guram. Kini kesakralan Candi Hambalang akan diusik oleh Jokowi. Apakah ini adalah langkah yang hebat mengingat proyek ini disebut oleh KPK tidak layak untuk dilanjutkan? Penulis mempunyai jawaban yang mungkin berbeda. Mohon maaf, jika dibandingkan dengan kemampuan Jokowi yang sudah banyak melanjutkan proyek mangkrak, jelas dilanjutkannya proyek Hambalang bukanlah tindakan yang luar biasa. Ini adalah tindakan yang sangat biasa, bahkan ini bisa dibilang adalah pekerjaan sehari-hari Jokowi. Berikut beberapa proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Jokowi. Poin A, Bandara Kertajati jadi setelah mangkrak 10 tahun. Presiden Joko Widodo Kamis 24 Mei 2018 meresmikan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB atau Bandara Kertajati. Sebelum diresmikan Presiden, bandara terbesar kedua di Indonesia itu adalah proyek mangkrak. Poin B, 30 proyek listrik mangkrak era SBY. Pemerintah akan kembali melanjutkan 34 proyek listrik mangkrak peninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan agar proyek tersebut kembali dilanjutkan. Poin C, proyek mangkrak dari Orde Baru hingga SBY Jokowi tuntaskan di 2018. Banyak proyek-proyek infrastruktur utama yang dimulai sejak pada zaman Orde Baru hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mangkrak hingga akhirnya diselesaikan oleh Jokowi. Bahkan infrastruktur ini telah beroperasi di tahun 2018 ini dan ada yang beroperasi juga tahun depan. Selanjutnya cari sendiri berita di Google ya, sudah puluhan bahkan ratusan proyek mangkrak yang diselesaikan oleh Jokowi. Kalau ada kader yang membaca artikel ini, maka sekarang saatnya mencari info prestasi Jokowi, jangan cuma cari kejelekannya saja. Jadi sampai sini jelas sudah dilanjutkannya proyek Hambalang bukan tindakan hebat oleh Jokowi. Ini adalah kerjaan sehari-hari Jokowi. Karena Jokowi hadir bukan untuk mencari kesalahan presiden sebelumnya, tetapi menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Tapi yang menarik dan penulis rasa lebih harus dijadikan fokus pembicaraan dari dilanjutkannya proyek Hambalang ini adalah kasus korupsinya yang bisa dibilang jauh dari kata tuntas. Dulu ketika ICW masih objektif dan berani mengkritik KPK, mereka mengingatkan KPK bahwa ada 18 kasus korupsi besar yang belum dituntaskan KPK. 3 di antaranya adalah suap perusahaan asal Inggris Innospec ke pejabat Pertamina,
bailout Bank Senturi, korupsi proyek pembangunan Hambalang. ICW juga mengingatkan bahwa kasus-kasus tersebut harus segera diselesaikan mengingat ada batas waktu kadaluarsanya. Setiap perkara pidana akan dibatasi dengan kadaluarsa. Kadaluarsa tindak pidana korupsi perihal mengacu pada pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP, ujar dia di kantor ICW Jakarta Minggu 12 Mei 2019. Jadi korupsi Hambalang ini menurut penulis harus dijadikan fokus utama pembahasan. Kalau soal pembangunannya kita serahkan saja pada Jokowi dan Pak Basuki Hadimulyono. Trust me it works. Tapi masalah korupsinya ini adalah masalah urgent, mengingat beberapa masalah berikut ini. Kasus korupsi ada masa kadaluarsanya, termasuk korupsi Hambalang. KPK sekarang lebih banyak mengurusi kasus korupsi kecil dan kasus suap daripada menangani kasus korupsi besar. ICW sekarang sudah mesra dengan KPK sehingga mengharapkan mereka mendorong KPK menangani kasus korupsi besar hampir mustahil. Sampai sini penulis mengharapkan pemerintah lebih fokus terhadap kasus korupsi Hambalang. Tugas pemerintah adalah mendorong KPK untuk berani menangani dan menuntaskan kembali kasus korupsi besar seperti Hambalang yang jauh dari kata selesai. Jika KPK tidak bisa diatur dan lebih sibuk memilih-milih kasus demi kepentingan politik, maka penulis sebagai rakyat mendesak untuk pemerintah menyerahkan penanganan korupsi kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung. Segera bentuk tim pemburu koruptor, jangan kalah dengan KPK yang sudah dinilai masyarakat tebang pilih dalam membereskan masalah korupsi. Begitulah kura-kura.